Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gus Afik. Selamat datang kembali di channel kita yang selalu menghadirkan pembahasan mendalam tentang isu-isu strategis yang memengaruhi masa depan bangsa. Hari ini, kita akan mengupas tuntas ancaman-ancaman global yang sedang dihadapi Indonesia dan bagaimana Presiden Prabowo Subianto, dengan visi dan strateginya, membawa Indonesia keluar dari tekanan dunia. Di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks, Indonesia harus bersiap menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tekanan ekonomi, konflik wilayah, hingga dominasi teknologi. Tapi jangan khawatir, Sobat. Kita akan bahas bagaimana langkah-langkah jitu Presiden Prabowo mampu menjawab semua ancaman ini. Jadi, pastikan tonton video ini sampai habis, ya. Indonesia di tengah ancaman global, strategi jitu Prabowo menghadapi tekanan dunia. Indonesia saat ini berada di persimpangan strategis dalam percaturan politik global. Ancaman datang dari berbagai arah, mulai dari dominasi negara-negara besar seperti Amerika Serikat hingga dinamika geopolitik kawasan yang terus berubah. Dengan berani, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah-langkah yang tidak hanya mempertahankan kedaulatan Indonesia, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai kekuatan baru di kancah internasional. Ancaman global untuk Indonesia diantaranya tekanan ekonomi dari Amerika Serikat yang selalu menghalalkan segala cara. Amerika Serikat, dengan kebijakan tarif tinggi dan ancaman embargo, mencoba mempengaruhi negara-negara yang bergabung dengan aliansi ekonomi BRICS, Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Ancaman ini berpotensi melumpuhkan perekonomian Indonesia yang bergantung pada perdagangan internasional. Ketegangan di Laut Cina Selatan. Konflik wilayah di Laut Cina Selatan melibatkan banyak negara besar, termasuk Cina dan sekutu-sekutunya. Indonesia, meskipun bukan pihak langsung dalam sengketa, menghadapi tantangan menjaga integritas wilayahnya di sekitar Natuna. Dominasi teknologi dan informasi. Negara-negara maju terus menggunakan teknologi sebagai alat untuk mendominasi negara berkembang. Indonesia dihadapkan pada ancaman kebocoran data, manipulasi informasi, dan perang siber yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Krisis energi dan sumber daya. Ketergantungan global pada energi fosil memicu persaingan yang semakin ketat. Indonesia, dengan kekayaan sumber daya alamnya, menjadi target eksploitasi oleh kekuatan besar yang ingin mengamankan pasokan energi mereka. Indonesia berada di titik penting dalam sejarahnya. Di tengah gejolak global, keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk bergabung dengan BRICS mengguncang dunia. Langkah ini membawa Indonesia menjauh dari bayang-bayang Amerika Serikat dan mendekat ke Rusia serta Cina, dua kekuatan besar dunia. Namun, keputusan ini tidak tanpa risiko. Amerika Serikat, yang sering menggunakan kekuatan ekonominya untuk menekan negara lain, kini berpotensi memberlakukan tarif tinggi pada anggota BRICS, termasuk Indonesia. Tapi Presiden Prabowo dengan tegas menyatakan, kita tidak gentar. Sementara itu, Amerika Serikat sendiri menghadapi tantangan besar, mulai dari bencana alam hingga politik internal yang memanas dengan kembalinya Donald Trump ke panggung kekuasaan. Ketegangan dengan Cina dan Rusia semakin memuncak, dan di tengah situasi ini, Indonesia mengambil posisi yang lebih mandiri dan strategis.
Langkah strategis Prabowo Subianto. Bergabung dengan BRICS. Keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS menunjukkan keberanian Prabowo dalam menghadapi tekanan dari negara-negara Barat. Langkah ini memberikan akses Indonesia ke pasar-pasar baru dan aliansi dengan negara-negara yang memiliki visi serupa untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih adil. Penguatan pertahanan nasional. Prabowo memperkuat sektor pertahanan dengan meningkatkan anggaran militer dan mempercepat modernisasi alutsista. Kerjasama dengan Rusia dan Cina dalam teknologi pertahanan menjadi langkah strategis untuk menjaga kedaulatan wilayah, terutama di Laut Cina Selatan. Diversifikasi ekonomi. Untuk mengurangi ketergantungan pada negara-negara Barat, Prabowo mendorong diversifikasi ekonomi dengan meningkatkan investasi di sektor energi terbarukan, teknologi digital, dan industri kreatif. Indonesia juga memperkuat kerjasama perdagangan dengan negara-negara Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Kemandirian teknologi. Dalam menghadapi ancaman siber, Prabowo mendorong pengembangan teknologi lokal dan memperkuat keamanan siber nasional. Program ini melibatkan universitas dan perusahaan teknologi dalam negeri untuk menciptakan solusi inovatif yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Diplomasi aktif dan netralitas. Prabowo memastikan Indonesia tetap netral dalam konflik global, sambil memainkan peran sebagai mediator dalam sengketa internasional. Pendekatan diplomasi aktif ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang dihormati di forum internasional. Pemberdayaan rakyat. Di tingkat domestik, Prabowo mendorong program-program yang memberdayakan rakyat, seperti pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan, dan dukungan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di tengah gejolak global. Dengan visi yang tegas dan langkah-langkah strategis, Prabowo Subianto menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tunduk pada tekanan global. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga siap menjadi pemain utama di dunia yang semakin kompleks. Bagaimana menurut Anda? Apakah langkah-langkah ini sudah cukup untuk menghadapi tantangan masa depan? Mari berdiskusi di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan pembaruan cerita menarik lainnya di channel Gus Afik.